anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 6 Kurikulum Merdeka. Kita akan sama-sama belajar di bab 1, yaitu bangga menjadi anak Indonesia, di bagian unsur intrinsik cerita dari cerita Aku Anak Indonesia. Nah, anak semua, pembahasan kita kali ini ada di halaman 1 sampai dengan halaman 8 di buku kalian. Nah, sekarang apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Kita ke bagian menyimak. Simaklah, guru akan membacakan cerita tentang anak baru ini. Nah, di sini kakak akan membacakan sebuah cerita ya. Anak-anak perhatikan baik-baik. Karena setelah cerita ini, di akhir cerita akan ada beberapa pertanyaan. Yuk, kakak akan mulai. Judulnya adalah Aku Anak Indonesia. Hana melangkahkan kakinya dengan gelisah. Dia menendang-nendang kerikil yang ia temui sepanjang jalan. Raut mukanya tampak cemas. Ini adalah hari pertamanya masuk sekolah baru di Indonesia. Keluarganya baru saja pindah dari Kyoto, Jepang, tempat ayahnya menyelesaikan pendidikan doktor. Sesampai di halaman sekolah yang rindang, Pak Rizal ayahnya menawari Hana untuk ikut menemaninya masuk ke kelas. Namun Hana menolak. Meski khawatir, dia merasa malu karena harus ditemani orang tuanya. Di Kyoto, dia bahkan sudah berangkat dan pulang sekolah sendiri sejak kelas 1 SD. Hana, kamu anak pemberani. Jangan khawatir, anak-anak Indonesia ramah-ramah. Mereka pasti akan senang punya teman baru, kata ayahnya. Hana mengangguk. Nanti ayah akan datang lagi menjemputmu ya. Ayah perlu pergi dulu ke tukang cukur. Rambut ayah sudah gondrong begini. Tambah ayahnya lagi sambil menepuk pundak Hana. Jarak rumah Hana dengan SDN Gaharu hanya 500 meter. Sehingga dia bisa berjalan kaki ke sekolah. Begitu masuk melewati gerbang sekolah, bel berdentang. Semua siswa berlarian masuk ke kelas masing-masing. Hana mencari kelas dengan lambang 6 di atas pintu. Begitu Hana masuk, Bu Pertiwi, guru kelas 6, menyambutnya dengan senyuman lebar. Ah, kamu pasti Hana. Ayo masuk. Ibu carikan tempat duduk dulu untuk meletakkan tasmu. Lalu berkenalan dengan teman-teman sekelasmu. Hana mengangguk malu-malu. Dia merasa seluruh pasang mata di kelas ini sedang menatapnya. Dia mendengar bisik-bisik meski tidak jelas apa yang mereka bicarakan. Bu Pertiwi menyilakan Hana untuk berdiri di depan kelas dan memperkenalkan diri. Selamat pagi teman-teman, katanya mengawali perkenalan. Kemarin Hana sudah berlatih di depan cermin agar dia tidak canggung mengucapkan kata-kata perkenalan dalam bahasa Indonesia. Tolong suaranya lebih keras lagi, biar semuanya bisa mendengar, kata Bu Pertiwi. Nama saya Hana. Saya berusia 12 tahun. Saya pindah dari Kyoto, Jepang. Ayah saya baru menamatkan kuliahnya di sana. Kami pindah ke kota ini karena ayah saya akan bekerja di sini. Saya senang berkenalan dengan teman-teman semua. Arigato. Terima kasih. Hana mengakhiri perkenalannya dengan menjura, membungkukkan badannya. Ketika kembali berdiri tegak, ia melihat senyum terkembang dari teman-teman sekelasnya. Hana lega, kecemasannya berkurang. Terima kasih Hana, ada yang ingin kalian tanyakan pada Hana? Ujar Bu Pertiwi. Seorang anak laki-laki mengacungkan tangan. Kamu asalnya dari mana? Oh iya, namaku Arjuna, biasa dipanggil Juna. Teman-teman yang lain bersorak, sepertinya Juna memang anak yang suka mencari perhatian. Hana bingung, bagaimana harus menjawab pertanyaan Juna. Di Jepang, dia dengan mudah menjawab bahwa dia berasal dari Indonesia. Tapi di Indonesia, dia harus menjawab apa? Saya berasal dari Indonesia, kata Hana pelan dan ragu. Teman-teman tertawa. Bu Pertiwi menengahi.
Mungkin maksud Arjuna, Hana lahir di mana? Oh, saya lahir di Makassar. Berarti kamu asli Makassar, sahut Juna dari bangku paling belakang. Tapi ayah saya berasal dari Padang dan ibu saya berasal dari Sunda. Tambah Hana menyanggah ucapan Juna itu. Kemudian Bu Pertiwi angkat bicara. Sekarang ini memang susah kalau ditanya asalnya atau aslinya dari mana. Karena manusia semakin terhubung dan juga berpindah-pindah. Seperti Hana misalnya, yang punya orang tua dari daerah dan suku yang berbeda. Yang jelas, Hana adalah anak Indonesia. Betul kan Hana? Hana mengangguk. Jadi, apa yang membuat kalian mengaku sebagai anak Indonesia? Tanya Bu Pertiwi ke seluruh kelas. Karena kita lahir di Indonesia, jawab Salim sambil mengacungkan tangannya. Tapi adikku Naomi lahir di Kyoto dan dia tetap anak Indonesia, sanggah Hana, yang mulai berani menyampaikan pendapatnya. Hana benar, aku lahir di Berlin, orang tuaku Jawa, aku tetap anak Indonesia, sahut Agni, gadis berkacamata yang duduk paling depan. Kalian sama-sama benar, anak Indonesia adalah anak-anak yang lahir atau tinggal di Indonesia, atau anak-anak yang ayah ibunya atau salah satu orang tuanya orang Indonesia. Apalagi yang membuat kita Indonesia? Lanjut Bu Pertiwi. Karena kita bisa berbahasa Indonesia, Bu, kata Melodi dengan nada bicara yang lembut. Hati Ana menciut. Dia merasa belum mahir benar berbahasa Indonesia. Di sekolah lamanya, bahasa pengantar yang dia pakai adalah bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Rupanya Bu Pertiwi melihat perubahan raut wajah Hana. Dia meminta Hana menjelaskan apa yang menjadi kekhawatirannya. Setelah mendengar curahan hati Hana, Bu Pertiwi berusaha membesarkan hatinya. Jangan khawatir, dulu Agni ketika pindah ke kelas 2 juga belum lancar berbahasa Indonesia. Tapi Bapak Ibu guru dan semua teman ikut membantu. Sekarang Agni sudah mahir berbahasa Indonesia dan bahkan buku kumpulan cerpennya baru saja terbit. Agni tampak tersipu. Jangan khawatir Hana, nanti aku juga bisa ajari kamu bahasa Jawa. Timpal Juna. Seketika teriakan "hu" kembali bergema. Tiba-tiba Salim berteriak sambil menunjuk ke jendela. Hantu! Semua mata menoleh ke arah yang ditunjuk Salim. Hana melihat ada kepala botak yang muncul dan tenggelam dari balik jendela yang kusennya dipasang tinggi. Nah, khas arsitektur Belanda ini, anak-anak, peninggalan Belanda. Bu Pertiwi melangkah menuju pintu untuk melihat siapa yang ada di luar. Tidak mungkin ada hantu di siang bolong. Anak-anak ribut sambil menunjuk-nunjuk ke arah jendela. Ternyata itu adalah Pak Rizal, ayah Hana, yang rambutnya sudah habis tercukur. Maaf Bu Pertiwi, saya mau mengusulkan oleh-oleh dari Jepang untuk teman-teman Hana. Tadi tidak sempat terbawa Hana karena dia terburu-buru, Pak Rizal berkata dari jendela. Hana baru sadar bahwa dia melupakan cendera mata yang sudah dia siapkan untuk teman-teman barunya. Kelas kembali riuh. Hana mengedarkan kantung-kantung berisi permen wagashi dan sisir suge, buah tangan khas dari Tokyo. Hatinya menghangat karena teman-teman barunya memang ramah dan senang hati menerimanya sebagai penghuni kelas yang baru. Hana menyalami temannya satu persatu dan mencoba menghafalkan nama-nama mereka. Sampai di ujung kelas, siswa yang terakhir dia salami berkata, "Jangan sampai lupa, namaku Juna." Nah, setelah tadi kita sama-sama membaca cerita Aku Anak Indonesia, sekarang jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. Yuk kakak akan bantu untuk menjawabnya ya. Nah, kita mulai dari soal yang nomor 1. Siapa tokoh utama dalam cerita ini? Jawabannya adalah tokoh utama dalam cerita Aku Anak Indonesia adalah Hana. Yang kedua, apa yang dikhawatirkan oleh tokoh utama? Nah, yang dikhawatirkan adalah Hana khawatir tidak dapat diterima teman-temannya di sekolah barunya. Yang ketiga,
Apakah kekhawatiran tokoh utama terbukti dan mengapa? Jawabannya, kekhawatiran Hana tidak terbukti karena teman-teman baru Hana terbuka berkenalan dengannya dan senang membantunya dalam menyesuaikan diri di sekolah barunya. Yang keempat, pada awal cerita, Pak Rizal menyatakan bahwa anak-anak Indonesia mempunyai sifat ramah. Apakah kalian setuju dengan pendapat Pak Rizal? Jelaskan alasannya. Setuju pastinya anak-anak ya, karena anak-anak Indonesia bersifat terbuka, berkawan, dan senang membantu, seperti di dalam cerita di atas. Yang kelima, apa saja yang akan kalian lakukan jika ada murid baru di kelasmu? Jawabannya, kalau ada murid baru di kelas saya akan berkenalan dengannya dan menawarkan bantuan supaya dia tidak merasa sungkan di sekolah barunya. Kemudian nomor 6, sekarang tuliskan daerah asal kalian. Nah, ini bervariasi ya, disesuaikan dengan daerah kalian masing-masing. Misalnya kalian berasal dari Surabaya, dari Bandung, dari Bali, dari Jakarta. Nah, nanti dituliskan sesuai dengan daerah kalian masing-masing ya. Nomor 7, apakah daerah yang kalian tulis tersebut tempat kelahiran, tempat tinggal, atau keduanya? Misalnya kalau kalian lahir asal dari Bali, nah kalian tinggal di Bali, itu kalian sebutkan itu tempat kelahiran kalian, tempat tinggal, maupun keduanya. Atau misalnya kalian asli Bali, tapi kalian tinggal di Malang contohnya. Itu ya anak-anak, nanti disesuaikan saja dengan kondisi daerah kalian masing-masing. Nah anak-anak, video pembelajaran kita sampai sini dulu ya.